Rizal, gimana Yap. tanggapannya nih tentang cawapres nih, udah debatnya kagak mau, salah sebut pula lagi ya Samsul. Ini aneh-aneh aja nih makin negara nih. Ya, saya kira itu bukan slip of tongue ya. Kalau menurut saya memang Dua karena kali dia. iya karena jadi bukan slip of tongue, itu memang pengetahuan yang lemah mengenai bidang itu gitu kan. Memang Tapi nggak tahu, tapi dia mencoba masuk ke ruang itu. Asal Gitu maksa ya. atau gimana? Karena kan baru ya mungkin asal denger gitu kan, asal denger tapi tidak dia dalami gitu, sehingga tidak berpengetahuan jadinya. Gitu kan, nggak ada ya, nggak ada. Jadi dia tahu yodium pasangannya asam sulfat, gitu. Kalau yodium kan nggak jarang dengan asam folpat, folat ya, asam folat itu kan, asam folat dengan yodium jarang itu temennya biasa dengan sebutan lain adalah asam sulfat. Mungkin itu yang dia ada di dalam benaknya gitu kan. Ini kok kondisinya kok kita bisanya negeri kita ini dapat kayak orang kayak gitu, cawapres lagi. Iya. Gimana, Bang? Ya kan dari awal karbitan. Karbitan. Iya, karbitan. Makanya juga asal mungut gitu. ya itu hasil rekayasa genetika. Oh, ini kena Rekayasa genetika politik. asal genetika MK. Iya, MK itu melakukan proses rekayasa genetika sehingga yang asalnya tidak bisa jadi bisa, asalnya tidak dewasa didewasakan gitu kan. Itu kan di bawah umur ya kan, tapi karena dengan dipaksa dengan jabatan maka jadi lolos gitu. Dan itu juga satu keanehan dan menurut saya dalam putusan hukum, bagaimana 3 mengalahkan 6. Dari mana itu? Yang mendukung dari persyaratan yang Gibran jadi lolos hanya 3 hakim. Itu yaitu Anwar Usman, lalu si Tompul mana ya kan? Satu lagi Guntur Hamzah. 3. Sedangkan yang lain yang 4 dissenting opinion, ya kan? Yang 2 disebutnya concurring. Tapi concurring itu pro-nya ke dissenting. Bukan pro-nya ke yang 3. Gitu. Jadi sebetulnya 6 lawan 3. Tapi kok diputus bisa menang yang 3? Jadi maksa banget ya? Maksa banget. Itu rekayasa tadi. Gitu kan, rekayasanya betul-betul. Gitu. Jadi luar biasa lah. Makanya berefek ke asam sulfat. Itu efek. Ada yang potong MK itu yang 6/3. Ada suatu kekuatan batu itu, kekuatan besar dalam ini tangan-tangan politik dalam arti tangan-tangan. Iya. General Jokowi misalnya. Ya saya kira nggak bisa, karena dalam pidana itu kan ada pelaku. Ya, pelaku itu namanya pleger ya. Pleger itu pelaku, yaitu Anwar Usman. Kemudian ada medepleger yang membantu. Mungkin yang membantu 2 hakim yang menjadikan sepakat jadi 3 itu kan. Termasuk Iriana yang melakukan proses bantuan rekayasa, itu yang membantu, itu namanya medepleger. Dan ada yang disebut dengan Dunpleger. Nah, Dunpleger itu yang menyuruh. Gitu. Nah, yang menyuruh ini dugaan terkuat ya Jokowi. Gitu. Jadi semuanya ini adalah pelaku dader gitu, pelaku semua. Gitu. Cuman ada yang pembantu, ada penyuruh, ada memang pelaku langsung. Gitu. Tapi ini adalah mereka penjahat semua. Dalam hukum penjahat. Ininya kriminal, mereka yang melakukan tindakan kriminal. Karenanya kena sanksi sebenarnya semuanya, maksimum 12 tahun. Harusnya. Iya, karena itu nepotisme. Itu namanya delik nepotisme. Itu tindak pidana khusus. Seperti korupsi, itu tindak pidana khusus. Nepotisme tindak pidana khusus. Masing-masing terancam
penjara. Kalau yang nepotisme 12 tahun maksimal dan 1 miliar maksimal denda. Itu deliknya apakah ada yang harus melaporkan atau delik aduan? Oh enggak, itu namanya delik umum. Siapapun yang tahu gitu ya boleh melaporkan. Siapapun tahu terjadi itu dan ini boleh disebut seluruh rakyat Indonesia tahu. Jadi semua orang sekarang bisa melaporkan. Gitu, untuk itu bisa melaporkan ya kalau dalam hukum kan, bisa juga mengadukan, namanya DUMAS, pengaduan masyarakat. Boleh gitu, kita nggak punya bukti detail, cukup kita adukan saja. Tapi Ini kan Bang, melihat potret hukum nih. nggak bisa. Iya. Iya. Udah berkali-kali. Nggak bisa. Aktivis, Oke. ya kan? Apalagi bahasa Anda Oke. nanti cuma nge-tweet doang. Oh, hukum kan Nah, alat apalagi kepentingan. ditambah lagi sekarang ijazah Masuk. Jokowi akan kelar gimana tuh? Iya. Masih percaya gak sama hukum gitu? Nah, jadi begini menurut saya itu semacam penghukuman dengan proses, by proses, gitu ya. Satu proses jalankan aja, itu sendiri sudah hukuman. Mereka Maksudnya deg-degan juga sebenarnya. deg-degan dan itu adalah hukuman. Kan ada sanksi moral, ada sanksi sosial, ada sanksi Hukuman hukum sosial, fisik, itu kena. Itu juga merupakan beban. Itu buat orang sehat ya. Oh, iya. Kalau ada orang gila, kalau orang gila mah ya nggak disanksi apapun nggak kena apa-apa. Namanya juga gila, masa bodoh. Ini cerita orang sehat ya. Iya. Orang sehat, gitu kan. Ada sanksi moral aja. Jadi kita ijazah palsu diramaikan, sanksi moral itu. Bagi orang sehat tadi, ya kan? 9 tahun dulu, 9 tahun sebelumnya kita masih sehat kan? Bisa jadi, Iya. karena ada yang disebut mitomania. Mitomania adalah orang yang biasa bohong, biasa tidak benar, akhirnya dia merasa benar. Gitu, itu namanya mitomania. Jadi bohong tidak merasa bohong. Nah, jangan-jangan gitu kan, atau ada dugaan Jokowi sakit mitomania. Dia mitomania namanya. Mitomania itu adalah satu bohong, dia tidak merasa bohong. Jadi sudah tidak Bahaya banget itu ya. sangat bahaya. Gitu, makanya Om Lim makzulkan. karena bahaya. Ya, itu boleh kita sampai ke analisis seperti itu loh. Kalau mau objektif dari berbagai sisi kita lihat kenapa kok begini, gitu kan? Dan sampai ke putranya, kenapa dia tidak malu menyodorkan anaknya yang punya kapasitas seperti asam sulfat untuk ibu hamil, bahaya itu, ya kan? Harusnya malu itu, harusnya ngukur diri kan, tapi enggak ada rasa malu. Itu Mungkin ada julukan baru buat Bapak, ponakannya mantan Cuenca. apa tuh? Bocah asam sulfat. Gimana Bang? Kalau Iya. Ade Armando ini Oh iya. sempat berstatement bahwa mengatakan ketika ada mahasiswa demo ya, kalau nggak salah itu Di Jogja. tanggal 29 November. Oh dulu ya. Menuntut politik dinasti Jokowi. Oke. Tapi Ade Armando malah membandingkan dengan kondisi Yogyakarta yang memang sudah ada kesultanan ya Hamengkubuwono. Oke. Artinya kan Dinasti. Nah, tapi dinasti ini sudah diatur dalam pemerintahan. Betul. Bahkan sebelum Indonesia itu merdeka ya. Artinya kan ini tidak kali pertama ya Ade Armando berstatement kontroversial ya. Bagaimana tanggapan Bang Rizal Fadila ya mengenai ini ya. Sedangkan kemarin sudah ada didatangi para pakualaman gitu kan, mendatangi kantornya, dan hingga hari ini juga belum memberikan klarifikasi permainan Ya. Ya itu statement yang satu bodoh, kedua tidak tahu sejarah, yang ketiga melanggar konstitusi.
gitu. Jadi bodohnya itu hampir sama dengan kondisi dia di Senayan digebukin deh. Ngapain dia di situ gitu? Ya mungkin karena akibat digebokin jadi akibat apa? Akibat nggak tahu ini, nggak tahu gitu kan supaya jadi sehat atau tambah sakit sekalian. Artinya memang kualifikasi bodoh itu bisa gitu ya, dan kualifikasi tidak tahu sejarah bisa. Dan tentu saja yang ketiganya melanggar konstitusi karena diatur kok pasal 18 gitu B ayat 1 soal bahwa negara mengakui gitu kan aturan tentang pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa, diatur kemudian oleh undang-undang gitu. Jadi dia memang buta konstitusi gitu. Harusnya dia nggak akan berstatement begitu karena ada keistimewaan gitu kan. Yogyakarta ini berarti termasuk di dalamnya proses pemilihan kepemimpinannya. Ada keistimewaan. Itu harus diterima bagi orang yang tahu konstitusi. Kalau dia mau menolak itu, menyerang itu, serang konstitusinya. Minta diganti, minta diamandemen. Itu baru pinter. Pinter. Nggak bodoh. Gitu. Nah, konteks sejarah tadi ada kan kesejarahan daerah istimewa Yogyakarta. Wih. Ya, tetapi kalau kita melihat ya banyak fenomenal seperti Adi Armando, mungkin Abu Janda, Deni Cerga dan sebagainya ya. Mungkin kalau saya menganalisa itu buzzernya pemerintah. Buzzer ya. Nah, artinya ketika mereka melakukan atau memberi statement seperti itu, ujung-ujungnya minta maaf. Gak ada tindakan khusus dari pihak ya. Nah itu kan menjadi pembiaran ya, sehingga masyarakat itu ini aja gak apa-apa kok, berarti saya boleh gitu. Makanya kalau partai katakanlah PSI-nya yang benar mendorong supaya Armando minta maaf, kemudian bermanuver seolah-olah kan sudah minta maaf, gitu kan, sehingga semuanya jadi clear. Saya kira itu adalah kejahatan pembiaran. Namanya crime by omission. Jadi crime by omission itu kejahatan pembiaran, dibiarkan gitu kondisi itu gitu kan. Lalu soal memaafkan itu bukan ruang hukum. Itu saya menyebutnya ruang Idul Fitri. Kalau Lebaran ya minta maafan. Ini enggak, ini adalah peristiwa politik, peristiwa hukum. Makanya seharusnya PSI menindak itu kadernya yang telah melakukan penistaan terhadap satu provinsi istimewa Yogyakarta. Itu tindak, pecat, gitu kan, sehingga jadi pelajaran bagi orang itu siapapun nantinya ya tidak melakukan hal yang serupa. Tapi kalau sekarang malah dianjurkan ayo minta maaf aja, wah terlibat itu partainya gitu. Jadi PSI ini wajar kalau di sini direaksi, bahkan diancam gitu kan, akan diturunkan balihonya gitu. Jadi itu mah sanksi gitu, bahkan dibawa juga ke proses peradilan bisa gitu kalau rakyat Jogja mau gitu. Ya, jadi mudah-mudahan rakyat Jogja sadar ya. Iya, karena PSI ini tegak lurus Jokowi dan pengembang Jokowisme, ya kan, yang saya kemukakan juga. Apa sih Jokowisme itu? Apakah Firaunisme, Namrudisme, Leninisme, Marxisme, paham baru itu, atau paham yang memang dia meniru paham yang sudah ada? Nggak jelas dan nggak punya konsepsinya itu. Yang jelas mah nepotisme itu teh. Gitu, faktanya itu nepotisme, dan nepotisme kejahatan. Dan ditambah lagi paham bohongisme. Jadi lengkap lah. Sempurna gitu kan, sempurna gitu. Dari terkait ada pernyataan salah satu DPP
PSI yang menyatakan bahwa apakah apa yang diucapkan oleh Ade Armando itu tidak dikaitkan dengan pasalnya. Itu adalah kenyataan pribadi, padahal kita sama-sama tahu dan kita saksikan bahwa permintaan maaf itu pun tidak dalam foto dalam Twitternya itu cara PSI. Itu gimana Kang? Padahal kan adakah upaya campur tangan atau nggak bisa, bahkan ada isu ataupun bisa jadi fakta. Itu kan arahan, atas arahan, minta maaf juga, gitu. Jadi nggak bisa melepaskan diri PSI, walaupun itu kalau pahitnya pribadi, ya. Tapi dia kan pribadi sebagai kader, ya kan? Sebagai kader dia profil diri sebagai kader yang di belakangnya ada bendera. Dia bukan tukang cendol gitu, atau tukang yang sedang bergerak di jalanan tanpa ada ikatan apa-apa. Enggak, dia bawa bendera. Benderanya PSI. Padahal di video permintaan maafnya itu terdapat tulisan cara PSI. Apalagi kan udah viral juga. Padahal yang berarti apa yang diucapkan oleh salah satu ketua petinggi PSI itu kan sebagai campur lepas tangan. Iya, sebetulnya enggak, itu bisa dikatakan itu pidana loh menurut saya. 156 itu konflik golongan. Ya, jadi menimbulkan reaksi gitu kan karena dia menista golongan. Kalau 156A penistaan agama. Tapi 156 itu penistaan golongan atau kelompok masyarakat. Itu poinnya itu. Jadi seperti saya sebut tadi, kalaupun mau diadukan, mau dilaporkan Ade Armando gitu kan, nanti kita lihat lagi apakah terkait dengan ketumnya. Jangan-jangan kalau itu arahan ataupun itu ada sepengetahuan gitu kan, lalu dibiarkan, berarti ada keterkaitan struktural, organisasional. Maka di situ nanti bukan hanya sendiri yang kena pidananya, banyak rentetan yang lain gitu. Bisa jadi PSI-nya dibubarkan gitu. Ya bisa jadi gitu kalau itu dibawa ke arah proses hukum, apalagi terjadi pidana gitu kan, maka partai telah melakukan pelanggaran. Tapi saya kayaknya nggak ngelihat, kalau Bang Rizal ngelihatnya gimana Bang? Apakah PSI bubar atau negara bubar? Kayaknya berubah. Iya. Kayaknya lebih pas. Sebenarnya kalau kita bisa jeli ya melihat, ini kan dari Armando ke Kaesang ketum anak Jokowi gitu kan. Sebelumnya juga ada kasus Gibran gitu kan, anak Jokowi gitu. Jadi tarik ke atas. Tadi saya masukkan ruangan nepotisme, kejahatan yang lupa orang bahwa ngait-ngait keluarga untuk di pemerintahan itu adalah kejahatan. Itu yang saya lihat belum begitu orang sensitif dengan itu, belum. Seolah-olah biasa aja gitu, bawa keluarga, bawa ini gitu kan. Jadi seperti itulah gitu ya. Jadi bisa diproses. Itu namanya delneming ya. Delneming itu penyertaan. Jadi ada keterlibatan banyak orang di situ, bukan hanya satu. Termasuk kasus Ade Armando ini bukan hanya satu, nanti merembet kemana-mana gitu. Tapi kalau kita melihat ya kondisi hukum di negara kita ini kan nggak kondusif ya. Kalau kita berkaca pada kasus Sambo ya, yang jelas-jelas dihukum mati ya, tapi masih bisa vonisnya berubah. Artinya orang-orang yang punya kekuasaan atau punya kepentingan untuk menyelamatkan rezim atau siapa saja yang mendukung rezim ini kan mendapatkan perlindungan ya dari pihak rezim itu. Nah, saya yakin Ade Armando itu juga salah satu ya bagian dari kekuasaan, karena memang sangat mungkin terus ya melakukan statement yang berapa kali hampir bisa dihitung itu selalu. Jadi orang begitu dibutuhkan gitu kan oleh kekuasaan gitu, dibutuhkan
Jadi nggak semuanya orang yang baik-baik yang lurus, yang nggak baik juga diperlukan. Ya Pak, artinya apa ya, kelompok preman penting gitu untuk menakut-nakuti, untuk melakukan pencitraan yang bisa membalikan misalnya dan sebagainya lah, itu kan diperlukan gitu. Nah ini posisi buzzer itu gitu kan, kenapa diproteksi? Karena memang dibutuhkan dia, walaupun harus dibayar. Nanti pas nggak dibayar mulai ngamuk dia, bayar lagi, selesai lagi gitu. Itu namanya bayaran namanya juga. Berarti kan artinya Emang harus ada kesadaran politik dan hukum ya terhadap masyarakat. Harus ada revolusi hukum. Itu kalau kita belum berani mengatakan revolusi politik ya. Gitu kan. Revolusi hukum. Hukum ini harus direvolusi. Harus ada perubahan mendasar mengenai hukum, termasuk pola-pola menempatkan hukum tidak menjadi subordinat dari politik. Gitu. Kalau sekarang kan hukum alat kepanjangan tangan politik. Gitu, seperti tadi yang disebut itu kan. Jadi kita menjadi skeptis. Bisa nggak ini? Soal ijazah palsu, soal mungkin nanti nepotisme, soal Ade Armando, ya kan, yang sudah diadukan banyak pihak dengan kasus yang bermacam-macam, nggak jalan. Maka ada ketidakpercayaan orang terhadap hukum, dan memang hukum itu sudah dirusak oleh rezim ini. Jadi rezim ini telah merusak hukum sebenarnya. Gitu. Bahaya sekali nih. Gitu. Oleh karena itu memang harus diganti rezim ini, ya, rezim perusak. Gitu. Ada istilah gini kan, masyarakat nggak salah semua sama di mata di hadapan hukum, tapi tidak sama di oknum penegak hukum. Makanya kan ada pandangan masyarakat terkait hal itu. Makanya ada oknum penegak hukum yang tidak menggunakan hukum, menegakkan ya, yang lebih benar tidak sama dalam biaya hukum. Mampu nggak membiayainya? Siapa yang mampu membiayai, dia dominan dalam hukum, gitu kan? Jadi ada equality before the law ya, gitu kan? Sama orang kedudukan dalam hukum, tapi dalam proses hukum tidak sama, tergantung pada tadi relasi-relasinya. Ya relasi itu bisa juga karena faktor uang, dan yang paling dominan sekarang itu, gitu. Jadi penegak hukum yang mata duitan, gitu kan, siapa yang paling kuat? Oknum. Makanya masih banyak mungkin oknum mungkin masih banyak, ada oknum yang baik, ada yang oknum ya. tapi Kalau lihat sekarang nih oknumnya yang terbanyak. Jadi terbalik makna oknum gitu ya. Mungkin yang oknum baik itu sedikit. Jadi mungkin ya. Jadi begitu kelihatannya. Istilah domainnya itu seperti itu. Jadi harus ada perubahan lah, dan dimulai dari rezim Jokowi ini. Rezim tadi kan banyak dalam diskusi ya, rezim terburuk yang sepanjang dia tahu dari berbagai rezim sejak zaman dulu, gitu. Ugal-ugalan, vulgar, tidak tahu malu, itu masalahnya, dablek. Ya gitu ya. Ya, yuk sama-sama.